sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Eka Prasidya Febriansa. Saya berasal dari kelas TMT 4A dengan NIM 1262042035157. Jadi kali ini saya akan membahas materi mengenai pengenalan aplikasi Maple. Apa sih Maple itu? Maple itu merupakan salah satu software atau aplikasi yang dapat digunakan untuk perhitungan matematika ataupun sains. Kelebihan dari aplikasi Maple ini adalah dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang matematika seperti aljabar, kemudian kalkulus, matematika diskrit, ataupun numerik, dan masih banyak lagi. Nah, dalam aplikasi Maple ini juga tersedia fasilitas untuk membuat grafik, baik itu grafik 2 dimensi ataupun grafik 3 dimensi. Kemudian setelah grafik itu dihasilkan, dapat dipindah ke dalam dokumen atau file lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengenalan bagian dari Maple. Secara garis besar, bagian dari lingkungan Maple itu terdiri dari beberapa menu utama. Yang pertama ada menu utama, ya ini disebut menu utama yang bagian atas ini, atau menu bar. Kemudian ada tools bar, di bawahnya ini dinamakan tools bar. Kemudian ada worksheet. Worksheet ini merupakan lembar kerja. Kemudian ada yang terakhir itu disebut dengan palettes. Palettes itu yang ini. Nah, yang selanjutnya kita akan menjelaskan dan menyebutkan bagian-bagian dari menu utama. Nah, menu utama kan yang atas ini tadi, itu ada file, ada edit, view, insert, format, table, tool, window, dan help. Di dalam file itu terdapat tool-tool sebagai berikut. Yang pertama itu ada new. New ini untuk membuat dokumen baru. Kemudian ada open, itu untuk membuka dokumen. Kemudian open URL, ini untuk membuka URL. Kemudian ada close dokumen, ini untuk menutup dokumen. Kemudian close window, ini untuk menutup window. Kemudian save, ini untuk menyimpan. Sedangkan save as untuk menyimpan ulang. Kemudian export ini artinya yaitu untuk menyimpan dokumen dalam tipe. Sedangkan send ini untuk mengirim suatu dokumen. Kemudian resend dokumen ini untuk membuka file sebelumnya. Sedangkan print ini untuk mencetak. Kemudian print preview ini untuk melihat hasil cetakan dari dokumen tadi. Sedangkan page setup ini untuk mengatur ukuran halaman. Kemudian exit untuk keluar dari program. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada edit. Nah, di dalam edit ini itu terdapat undo. Undo ini untuk membatalkan perintah terakhir. Kemudian redo ini untuk kembali ke perintah sesudahnya. Cut ini untuk memotong. Kemudian copy untuk menyalin. Kemudian copy as ini juga untuk menyalin. Kemudian paste ini untuk memunculkan sesuatu yang kita salin tadi. Nah, ini delete. Delete ini untuk menghapus elemen pada lembar kerja. Kemudian select execution, select document block, select selection, dan select all ini untuk menandai sebuah dokumen. Nah, kemudian selanjutnya ada find atau replace. Find atau replace ini berfungsi untuk mencari kata yang dikehendaki untuk mengganti kata-katanya. Nah, yang kemudian ada go to bookmark. Go to bookmark ini untuk berpindah garis, halaman, kolom, objek, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu hyperlinks. Hyperlink ini berfungsi untuk menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, program dengan bagian yang lainnya dalam bidang tersebut. Dan masih ada tools-tools lain. Kemudian kita masuk ke bagian view. Pada bagian view ini terdapat beberapa saja yang dapat saya jelaskan fungsinya. Yang pertama yaitu toolbar. Toolbar ini untuk menampilkan toolbar.
konteks bar ini untuk menampilkan konteks bar, kemudian status bar ini untuk menampilkan status bar, kemudian ada palettes ini ya, palettes ini untuk mengatur penampilan palettes, kemudian yang terakhir yaitu zoom factor. Zoom factor ini digunakan untuk mengatur besar atau kecilnya halaman. Nah, yang kemudian kita masuk ke bagian insert. Pada bagian insert ini terdapat teks. Teks ini untuk menyisipkan teks, kemudian maple input untuk menyisipkan sesuatu hal, kemudian 2D matte ini untuk menyisipkan 2 dimensi, dan label untuk menyisip label ini untuk apa ya? Kurang tahu. Kemudian ada apa ini? Plot. Mana plot ini ya? Plot ini untuk menyisipkan plot bagian 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian ada page break ini untuk berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian ada image ini untuk menyisipkan gambar, canvas untuk menyisipkan kotak untuk membuat grafik, kemudian objek ini untuk menyisipkan objek, sedangkan spreadsheet ini untuk menyisipkan data. Kemudian yang terakhir yaitu table untuk menyisipkan tabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu format. Nah, menu format ini terdapat beberapa yang saya jelaskan. Yang pertama ada karakter, kemudian yang berfungsi untuk mengatur bentuk huruf. Kemudian paragraf ini untuk mengatur paragraf tentunya. Kemudian yang terakhir ada numeric formatting. Nah, ini ya numeric formatting untuk mengatur format angka. Dan style, ada main style stat, ada created document block, ada remove document block, ada indent, ada outdent, kemudian ada caption, equation, labels, task authoring, kemudian ada bookmark, ada note selection, ada convert to, dan yang terakhir ada auto escape. Kemudian kita masuk ke menu tools. Nah, pada menu tools ini itu terdapat assistance. Asisten ini berfungsi untuk memaksimalkan aplikasi Maple dengan menggunakan berbagai fitur yang tertanam di dalamnya. Nah, kemudian ada Matchups. Matchup ini untuk aplikasi matematika pada Maple. Nah, yang terakhir yang saya jelaskan yaitu pada bagian help. Pada bagian help itu terdapat Maple Help. Maple Help ini untuk membantu dalam pengoperasian Maple. Kemudian Take a Tour of Maple. Take a Tour Maple ini berfungsi untuk mengambil tour pada Maple ke dalam dokumen lain. Kemudian Quick Reference berfungsi untuk mempercepat referensi suatu objek. Kemudian Quick Help. Quick Help ini untuk mempercepat, membantu pada Maple. Kemudian ada What's New. What's New ini berfungsi untuk meminta penjelasan mengenai ikon yang ditunjuk pada Maple 18. Kemudian yang terakhir ada About Maple. About Maple ini untuk menampilkan informasi mengenai program Maple 18 yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu toolbar. Nah, di bagian toolbar ini terdapat menu-menu sebagai berikut, banyak sekali. Nah, pada bagian toolbar ini tadi sudah dijelaskan, ada beberapa yang sudah dijelaskan di bagian menu utama tadi. Mengapa ini diberikan menjadi toolbar? Karena mungkin menurut saya ini yang sering digunakan oleh semua pengguna Maple ini. Nah, yang pertama itu ada create a new file, itu untuk membuat file baru. Kemudian open a file, itu membuka dokumen Maple. Kemudian save the active file, ini untuk menyimpan. Kemudian print, itu untuk mencetak. Print preview, ini untuk mereview hasil cetakannya tadi. Ini untuk memotong. Kemudian ini untuk menyalin. Kemudian ini untuk munculkan objeknya yang sudah kita salin. Untuk tanda panah kanan kiri ini untuk yang ke kiri, panah ke kiri untuk membatalkan perintah terakhir, sedangkan untuk panah yang ke kanan ini untuk kembali ke perintah yang terakhir. Kemudian ini untuk menyisipkan kode edit region,
Sedangkan tanda T ini untuk menyisipkan teks. Kemudian ini untuk menyisipkan input mapel setelah grup. Kemudian yang ini untuk lampiran pilihan dalam blok dokumen. Kemudian ini untuk lampiran pilihan dalam subbagian. Yang ini untuk menghapus bagian mana saja yang melampirkan pilihan. Kemudian tanda panah ke kiri ini untuk mundur ke dokumen sebelumnya. Terus tanda home atau rumah ini untuk membuka halaman baru. Tanda panah ke kanan ini untuk maju ke dokumen berikutnya dalam riwayat hyperlink. Kemudian tanda seru 3 ini yaitu untuk menjalankan semua perintah di lembar kerja dokumen. Sedangkan tanda seru 1 ini untuk menjalankan area yang dipilih. Kemudian tanda tangan ini atau tanda gambar tangan itu yaitu digunakan untuk ganggu operasi saat ini. Sedangkan ini kayak serangga ini digunakan untuk debug operasi saat ini. Kemudian yang ini itu digunakan untuk membersihkan memori internal Maple. Kemudian ini tanda pengaturan ini untuk tambahan dan edit kode Maple. Kemudian ini untuk 3 ini yaitu gunanya untuk menyesuaikan ukuran tampilan dokumen. Nah, kemudian untuk tanda panah bolak-balik ini adalah untuk beralih entry karakter tab dengan tombol tab. Kemudian yang ini gunanya yaitu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pop-up cerdas dan drag to solve di clickable map. Kemudian yang terakhir yaitu fungsinya untuk membuka sistem Maple Hub di jendela baru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini ya. Bagian ini, yang ini pellets. Ini namanya itu bagian pellets. Pellets adalah kumpulan tombol yang mewakili simbol ekspresi maupun operator yang telah ditetapkan seperti operator dalam matematika, matriks, ataupun vektor. Dengan mengklik tombol-tombol pellets ini, Anda dapat membangun atau mengedit ekspresi matematika tanpa harus mengingat sintak perintah pada Maple ini. Nah, saya akan menjelaskan beberapa saja ya yang ada di pellets ini. Yang pertama itu ada expression. Nah, pada expression ini pelletnya berisikan semua ekspresi matematika seperti integral, limit, turunan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan matrik. Pada pellet matrik ini berguna untuk membuat matrik sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, yang kemudian adalah common symbols. Common symbols ini pellet yang berisikan simbol yang umum digunakan. Dan yang terakhir adalah Greek. Greek ini adalah pellet yang diberisikan huruf-huruf Yunani. Nah, sekarang kita masuk ke bagian worksheet atau dinamakan lembar kerja. Jika kita ambil sebagai contoh ya, kita klik aja new worksheet ini, kemudian kita ambil contoh seperti 3 ditambah dengan 4, 3, kemudian plus atau tambah 4. Nah, jika kita ingin mengetahui hasilnya, cukup kita klik enter saja. Nah, hasilnya ini kan 7. Nah, kita ambil, tadi kan kita cuma klik enter aja, kita hasilkan 7. Kita ambil contoh lagi, 3 dikali 4, 3. Jika kita ingin mengkali, kita taruh aja simbol bintang ini ya. Nah, itu akan membentuk kali 4. Kemudian jika kita ingin mengetahui hasilnya, kita klik enter lagi saja. Ini hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian jika pembagian, kita hanya melakukan dengan, misal kita ambil 12, angka 12 dibagi itu dengan tanda atau garis miring bagi. Nah, menjadi gitu bentuknya, menjadi per, dibagi dengan 3, hasilnya kita enter. Nah, hasilnya kan 4, sudah terbukti. Kemudian jika bilangan berpangkat, begini caranya. 4 dipangkatkan itu yaitu kita cari tanda seperti ini. Nih, seperti
lebih dari, tapi arahnya itu ke bawah. Nah, menjadi begini. 4 kita pangkatkan dengan 2, kemudian kita enter, hasilnya 16. Kemudian jika perintah itu salah, maka akan ditandai dengan munculnya pesan warning premature end of input. Nah, selain dengan menuliskan perintah atau ekspresinya langsung, dapat juga digunakan dengan expression palette. Caranya yaitu kita klik aja ini paletnya tadi bagian ekspresi. Kemudian kita coba satu aja ya, bagian akar. Nah, akar dari, kita hapus dulu ini A-nya. Nah, akar dari 4 misalkan. Kemudian kita enter, hasilnya yaitu 2. Kita ambil contoh satu lagi. Nah, ini ya faktorial. Nah, faktorial dari 4 itu sama dengan 24, karena 3 kali 4 itu sama dengan 12. Kemudian kita kalikan 2 itu sama dengan 24. Kemudian kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 24. Nah, selain contoh dari perintah atau ekspresinya langsung dan expression palette, kita juga dapat menuliskan teks pada aplikasi Maple. Untuk membuat teks, caranya yaitu dengan mengklik tombol bertuliskan teks. Nah, ini ya, teks. Nah, kemudian kita tuliskan sesuatu yang dapat kita hitung di Maple. Contohnya fungsi dari, nah, fungsi dari titik 2 sama dengan sin X, nah, dibagi dengan cos X. Nah, itu diperoleh hasil F. Nah, seperti ini bentuknya, terbuktikan. Kemudian, nah, ini tadi adalah contoh-contoh dari penggunaan Maple. Sekian pembelajaran aplikasi Maple 18 dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.